Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karni Dwi Irmaningsih, JGP Angkatan 9 Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual praktik segitiga restitusi modul 1.4 Budaya Positif. Yang pertama, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dari sebelumnya. Berikutnya, langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan contoh kalimat-kalimat berikut ini. Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pada kesempatan ini ada dua kasus yang saya tangani. Kasus pertama, bermain game saat kegiatan belajar mengajar. Kasus kedua, menyontek saat ujian berlangsung. Nah, inilah skenario kasus pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Cynthia Shini Adini. Saya Dewi Desa Sisi. Saya Karina Putera. Saya Dara Dewi. Kali ini kita akan mempresentasikan mengenai ciri, struktur, dan aspek kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, laporan percobaan memiliki ciri-ciri teksnya tersendiri. Yang pertama ada logis atau masuk akal. Yang kedua ada objektif atau apa adanya. Yang ketiga ada ilmiah atau keilmuan. Yang keempat ada jelas atau mudah dimengerti. Yang kelima ada manfaat atau kehidupan. Yang terakhir ada sistematis atau berubah. Struktur teks laporan percobaan ada 6, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode percobaan, hasil percobaan, penutup, dan daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya ada pendahuluan. Dalam pendahuluan
contoh dalam buku Kimia Dasar 2018 karya Harjono Sastrohandoyo, larutan merupakan campuran homogen dari dua jenis zat atau lebih. Halo, selamat pagi Gilang. Selamat pagi. Ya. Gilang, bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, baik ya. Gilang, kira-kira tahu nggak kenapa Bu Irma meminta Gilang untuk bertemu Bu Irma hari ini? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Ya. Jadi kemarin saat pembelajaran bahasa Indonesia, kemarin ada Ayuni dan teman-teman melakukan presentasi. Bu Irma melihat Gilang bermain game di laptop, betul? Ya. Mungkin bermain game di keseharian Gilang memang suatu hobi atau kegemaran ya. Bu Irma tahu itu. Bu Irma juga pernah bermain game saat di sekolah dan sebagainya. Nah, cuma Bu Irma di sini ingin tahu kira-kira alasan Gilang melakukan hal seperti itu saat pembelajaran kenapa? Saya merasa bosan karena saya atau kurang tertarik sama topik yang disampaikan di depan. Oh begitu, jadi Gilang merasa bosan dan kurang tertarik sama presentasi ke depan. Ya, itu hak Gilang untuk merasa tertarik atau kurang tertarik sama presentasi depan. Tetapi dalam hal ini bisa jadi ada pihak lain yang merasa kurang nyaman terhadap perilaku Gilang. Ya, kira-kira pihak mana yang merasa kurang nyaman? Teman-teman yang lagi presentasi di depan. Teman-teman yang lagi presentasi di depan pasti akan merasa bagaimana? Merasa tidak didengarkan presentasinya. Nah, itu juga berkaitan dengan nilai keyakinan kelas yang sudah kita bahas kemarin, ya, bahwa di sana ada nilai apa aja? Nilai menghargai orang atau dirinya tidak berbicara di depan kelas. Itu aja. Oke. Nah, kira-kira dengan perilaku Gilang kemarin berarti kurang sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Berarti rencana Gilang ke depan akan melakukan hal seperti apa? Menghargai orang atau guru yang sedang berpresentasi di depan, tidak bermain game saat belajar. Itu ya rencana Gilang yang akan Gilang lakukan di kesempatan berikutnya ya. Semoga sukses Gilang, semoga Gilang konsisten terhadap apa yang Gilang lihatkan. Ya. Terima kasih ya Gilang. Sama-sama. Inilah skenario kasus kedua. Halo, selamat pagi Dava.
Halo Bu, selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kabar Ibu gimana Bu hari ini? Alhamdulillah. Dava, kira-kira Dava tahu nggak Bu Irma kenapa memanggil Dava pagi ini? Saya kurang tahu, emang ada? Ya, jadi begini Dava, kemarin saat ulangan bahasa Indonesia, Bu Irma melihat Dava sepertinya membuka buku materi bahasa Indonesia saat ulangan, betul nggak? Oh iya Bu. Iya, betul ya. Ya. Iya sih. Pasti di sini Dava ada maksud dan tujuan tertentu kenapa saat ulangan Dava membuka buku. Ingin apa? Karena saya nilainya bagus Bu, cuman Iya. pas malam saya malah nggak sempat belajar. Saya malah kebanyakan main game. Iya. Jadi pasti ketika ujian pengen mendapatkan nilai yang bagus. Ya, Bu Irma pun sama. Ketika Bu Irma sedang ujian tertentu, pasti Bu Irma juga pengen mendapatkan nilai yang bagus. Hanya saja Bu Irma ingin tahu alasan lebih detail kenapa Dava sampai melakukan kegiatan menyontek. Sebenarnya hal yang menyebabkan Dava melakukan menyontek itu kenapa sih? Tadi malam kenapa? Saya nggak sempat belajar, malah main game terus ya malamnya pas. Oh, nggak sempat belajar, main game terus sampai jam berapa? Jam 12 malam. Padahal keesokan harinya tahu ya kalau ulangan ya. Nah, Belajar. kira-kira dengan Dava menyontek, kira-kira ada pihak lain nggak yang merasa kurang nyaman atau merasa dirugikan? Jadi, Ada siapa kira-kira? contoh teman-teman dengan susah payah belajar, saya tidak kemarin dan kayak saya juga nggak jujur sama saya nggak bicara. Nah, berkaitan dengan itu, kemarin kita juga membahas tentang keyakinan kelas. Nah, pastinya ada nilai keyakinan kelas yang kurang sesuai dengan perilaku Dava kemarin. Kira-kira nilai keyakinan kelas yang kurang sesuai apa? Seharusnya kejujuran sih, saya kejujuran. Kejujuran ya, yang mungkin belum diterapkan Dava saat ulangan kemarin. Nah, kira-kira rencana Dava untuk kedepannya bagaimana? Saya bakal waktu main game saya nambahin waktu belajar saya, dan saya akan menjauhi kegiatan mencontek seperti apapun itu dengan cara seperti itu. Bu Irma yakin Dava bisa konsisten dengan niat itu dan jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain. Sukses untuk Dava, terima kasih, selamat belajar ya. Terima kasih Bu, iya Bu. Sama-sama. Berikut umpan balik murid kasus pertama. Merasa nyaman dan saya merasa tidak disalahkan dalam sikap saya yang kurang sesuai. Saya merasa tidak disalahkan dengan Bu Irma dan saya merasa mendapatkan solusi untuk kedepannya agar lebih bisa mengerti apa tata tertib yang kita sepakati di kelas. Selanjutnya, umpan balik murid kasus kedua. Cara penanganan Bu Irma untuk anak-anak yang melakukan pelanggaran itu sangat-sangat baik, karena Bu Irma menjelaskan kesalahan mereka dengan baik dan mengajak mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan menurut saya pribadi, saya senang dengan cara Bu Irma menangani murid-murid yang seperti itu. Berikutnya, umpan balik dari rekan sejawat. Menurut saya, Bu Irma yang sudah belajar dalam program Guru Bergerak sudah mampu menerapkan seketika restitusi ketika menjumpai atau ada beberapa kasus di sekolah yang melibatkan anak-anak atau murid-murid. Sebagai contoh, ketika ada seorang anak dianggap melakukan atau melanggar peraturan, maka tidak langsung anak itu oh kamu salah, oh kamu melanggar, tapi diberikan pendekatan, kemudian ditanyai apa sebabnya, mengapa kok demikian, sehingga pada akhirnya anak itu sendiri akan menemukan oh saya melakukan kesalahan ini karena ini, sehingga pada akhirnya
mereka akan mempunyai kesadaran sendiri. Oh, bahwa ternyata ini saya salah, maka saya harus demikian dan seterusnya. Sehingga pendekatan segitiga restitusi betul-betul bisa mengena. Jadi tidak ada istilah anak itu salah dan sebagainya, tetapi justru anak akan menemukan hal-hal baru, hal-hal positif yang bisa menemukan dia itu ketika melakukan kesalahan akan menemukan solusinya sendiri untuk memperbaikinya di kemudian hari. Berikutnya, umpan balik dari kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yudina Trierianti, Kepala SMP Nasima. Saat ini saya akan memberikan testimoni terkait dengan penyelesaian kasus peserta didik melalui segitiga restitusi yang dilakukan oleh salah satu guru di SMP Nasima, yaitu Ibu Karnitu Irmaningsih MPD yang menjabat sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Nasima. Salah satu kasus yang saat ini dikelola dengan segitiga restitusi oleh Bu Irma adalah terkait integritas ketika anak-anak melakukan asesmen atau penilaian atau kejujuran anak-anak ketika mereka melakukan penilaian atau asesmen oleh Bapak Ibu guru. Tentunya hal ini adalah masalah yang sering kita hadapi di kelas atau di sekolah, bagaimana karakter integritas ini bisa jadi juga dirasakan lemah bagi anak-anak kita. Nah, melalui segitiga restitusi yang sudah diawali oleh Ibu Irma, yang pertama melakukan langkah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kemudian ketika ada peserta didik melakukan atau tidak menyepakati kesepakatan kelas tersebut, maka akan ada upaya dari Bapak Ibu guru untuk menstabilkan identitas dari anak-anak tersebut. Apa yang dilakukan oleh Bu Irma, bagaimana mereka atau mendekatkan dirinya kepada anak-anak, mengcoaching anak-anak agar supaya anak-anak itu mampu untuk mengembalikan identitasnya sesuai dengan harapan kita semuanya. Disitulah salah satu bagian yang sangat penting ketika kita tidak memilih emosi, tidak memilih amarah, tidak memilih tidak berpihak pada peserta didik. Bagaimana anak-anak pada akhirnya memiliki kesadaran sendiri bahwa apa yang dilakukan itu memang adalah suatu hal yang salah. Yang terakhir adalah bagaimana mengetahui sebenarnya kebutuhan apa dari peserta didik berdasarkan perilaku yang sudah dilakukan oleh anak-anak. Maka dengan upaya menggambarkan situasi yang sebenarnya bagi anak-anak, kemudian membangun kesadaran atas keyakinan atau kesepakatan kelas untuk anak-anak, menyebabkan anak-anak dengan sadar dan bahkan dalam tanda kutip merasa diorangkan untuk benar-benar kembali kepada nilai atau norma yang ada di sekolah. Apa yang dilakukan oleh Bu Irma menjadi langkah taktis kita saat ini, bagaimana mengelola anak-anak pada generasi Z saat ini yang tentunya membutuhkan pendekatan mentalitas atau emosional. Maka segitiga restitusi ini besar harapannya sebagai upaya pendisiplinan anak-anak secara positif untuk menemukan jati diri atau kebutuhan mereka. Simpulan dari kegiatan ini yaitu konsep segitiga restitusi akan menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah sehingga akan menciptakan suasana aman, nyaman, dan menyenangkan bagi warga sekolah dan penguatan karakter bagi para murid. Terima kasih, saya Karni Dwi Irmaningsih, JGP Angkatan 9, Kota Semarang.